Nggak ada damai-damai, nggak ada. Itu presiden yang buruk yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa ada seorang anak manusia, anak kecil yang kamu intimidasi sampai seperti itu. Karena dia takut sama kamu mungkin. Kalau gua nggak ada takutnya sama lu. Apakah Pak Ivan memang sudah seharusnya melakukan demikian demi membela anaknya? Atau biar anak-anak saling berantem tapi saling baikan sendiri mencari solusinya? Kenapa kau bilang kita cari kita terintegrasi itu anakmu? Sudah, Pak. Saya di sini. Oh, dan ini yang jangan di sini. Sudah, ayo. Ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Dan apa-apa, dan sujud. Sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah, yuk, biar selesai. Mendorong. Gonggong dan apa, biarin. Biarin, Pak, biarin. Nah itu deh guys, yang lagi viral-viralnya, yang lagi panas-panasnya ya kan di jagat medsos guys. Ini terjadi di Surabaya ya guys. Ada seorang anak yang dirundung bahkan dipaksa untuk sujud dan menggonggong kayak guys. Waduh, ini sadis banget sih ya. Sadis banget ya. Ini bermula dari sang anak yang cekcok yang cekcok di saat event basket. Saling ejek, nggak terima. Anaknya yang satu ngadu ke bapaknya yang pakai baju putih atas nama Bapak Ivan. Bapak Ivan ini nggak terima anaknya diejek dan nyamperin si pelajar tersebut dan marah-marah guys. Sampai disuruh itu tadi, suruh sujud dan gonggong. Dan dibelain juga ya sama bapak. Tapi bapaknya juga nggak bisa apa-apa guys. Karena si bapak yang baju putih ini bawa gerombolan lah, bawa backingan gitu guys. Jadi si bapak juga ya cuman bisa ngelindungin si anaknya gitu ya. Cuman ya ngebelain anak. Tapi kayaknya nggak perlu sampai segitunya gitu ya. Ada cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa samperin ke sekolahannya atau duduk bareng sama orang tuanya gitu guys. Ya tapi gimana, nasi udah jadi bubur. Katanya sih udah minta maaf. Saya Ivan selaku sebagai orang tua dari Excel yang dimana tadi sempat viral kejadian di SMA Gloria 2. Sebenarnya kejadian tersebut itu tidak benar apa adanya. Banyak sekali cita-cita yang tidak sesuai. Saya dengan orang tua Ethan tidak ada apa-apa dan tidak ada kontak fisik. Dan kita sudah berdamai secara kekeluargaan. Tuh kan, giliran udah viral aja minta maaf. Ya, tapi udah terlanjur menyulut emosi kekesalan para warganet. Langsung aja kita lihat guys, komentar-komentarnya seperti apa. Saya Donald Beb nggak terima dengan kejadian ini. Seorang anak kecil di Surabaya, di Jawa Timur, disuruh sujud oleh seorang pengusaha. Dengan arogannya dia suruh sujud itu anak, bahkan disuruh menggonggong, bahkan nantang-nantangin orang semuanya dengan arogan seperti itu. Minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah, yuk, biar selesai. Mendorong. Gonggong dan apa, biarin ini. Biarin, Pak, biarin. Lu siapa yang punya negara? Hah? Kamu siapa? Yang punya negara ini? Yang punya negara aja nih, gak searogan lu. Pemimpin negara kita ini gak ada yang arogan kayak lu. Ngerti gak lu? Itu manusia loh dan anak kecil loh. Saya nonton video kamu itu marah besar. Saya sebagai masyarakat mengutuk keras tindakan arogan kamu itu. Saya lagi konsultasi sama pengacara saya ini. Saya dengar-dengar katanya sudah berakhir damai. Nggak ada damai-damai. Nggak ada. Itu presiden yang buruk yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa ada seorang anak manusia, anak kecil yang kamu intimidasi sampai seperti itu.
Karena dia takut sama kamu mungkin. Kalau gua nggak ada takutnya sama lu, ngerti lu? John LBF nggak ada takutnya sama lu, ngerti? Saya lagi konsultasi sama tim hukum saya. Kalau memungkinkan, saya bikin LP buat kamu. Saya ngelaporin kamu supaya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bersikap arogan seperti itu. Emang duit lu seberapa banyak sampai lu bisa mengintimidasi orang seperti itu? Komnas Perlindungan Anak harus angkat bicara. Semua harus bersuara nih, semua harus kompak, harus dihukum secara pidana menurut saya. Harus ada efek jerak untuk si pengusaha ini. Kelakuan lu biadab banget, udah kayak yang punya dunia lu. Di atas langit masih ada langit bro. Lu arogan kayak begitu sama anak kecil pula. Kau suruh menggonggong, kau suruh sujud di depan kau. Kau siapa? Raja? Hah? Saya kawal kasus ini. Semangat saya kalau udah urusannya mengintimidasi orang kayak begitu. Lu berhadapan sama John LBF lu ya. Nggak bisa, nggak ada damai. Harus ada efek jerak, harus ditindak secara pidana. Saya minta atensinya kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto. Saya kira tindakan arogansi seperti ini Pak, nggak butuh nunggu laporan polisi Pak. Saya kira polisi dengan kewenangannya bisa langsung menangkap ini pelaku Pak. Saya kira ini gak perlu tunggu ada laporan polisi Pak. Tindakan arogan, tindakan biadab seperti ini Pak, tidak perlu tunggu ada yang melapor Pak. Polisi punya kewenangan untuk mengamankan ini pelaku Pak. Supaya Pak, jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Pak. Jangan arogan, hidup di dunia cuma sementara. Harta lu itu bukan punya lu mati juga kalau Pak mati. Kok sampai segitunya lu merendahkan orang. Apalagi ini anak kecil, saya gak terima Pak. Saya John LBF gak terima dengan kejadian ini. Saya akan menuntut, saya akan mengawal kasus ini. Kasus viral terjadi di Surabaya, pengen tahu pendapat kalian, terutama yang orang tua. Jadi ceritanya mulai begini, pengusaha Surabaya ini bernama Pak Ivan. Dia datang ke sekolah mencari anak muda yang katanya mengejek anaknya dia sendiri. Nah dia gak terima bahwa anaknya diejek oleh anak muda ini. Akhirnya ketemu, anak itu dipaksa harus bersujud, bahkan diminta menggonggong seperti anjing untuk minta maaf kepada Pak Ivan ini. Orang tua daripada si anak yang disuruh sujud itu juga berada di sana dan minta di stop, jangan sampai harus menggonggong. Tapi Pak Ivan tambah marah dan akhirnya videonya pun viral. Sebagai orang tua kita pasti nggak ingin anak kita diejek. Dan dalam kasus ini pun saya nggak tahu seberapa besar, seberapa parah ejekannya. Menurut kalian sebagai orang tua nih, pengen benar-benar tanya, apakah Pak Ivan memang sudah seharusnya melakukan demikian demi membela anaknya? Atau biar anak-anak saling berantem tapi saling baikan sendiri mencari solusinya. Memang tapi di zaman sekarang ini saya suka banyak denger ya, bahwa di zaman dulu ketika saya masih muda, kita takut sama guru kan. Tapi sekarang kebalikan, di mana guru takut sama anaknya. Karena nanti orang tuanya akan ngomong dan salahin gurunya, bukan salahin anaknya. Jadi seberapa jauh sih seorang tua itu harus mendukung, menjaga, membela anaknya. Kalau saya pribadi, saya pasti akan cari solusi, bertemu terutama dengan anak tersebut dan juga mungkin orang tuanya. Tapi mungkin saya tidak akan menyuruh anak itu sampai harus bersujud dan juga menggonggong sih. Tapi bagaimana menurut kalian? Nah itu dia guys komentar-komentarnya. Saking viralnya ini berita ya, jadi orang-orang terkenal juga pada ikutan komentar juga. Kalau kalian mau komentar silahkan ditulis kolom komentar. Nanti kita bakal ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye, assalamualaikum. Peace.